Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Tak lupa kita selalu panjatkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini, di kelas ini untuk mengikuti proses pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Baiklah, untuk kelas tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar. Oke, setelah itu ibu absen ya. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah hadir. Oke. Pelajaran kita hari ini adalah sifat, hakikat, objek kajian, dan fungsi dari sosiologi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu 3.1, memahami sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki objek kajian yaitu realitas sosial dan metode penelitian untuk mengkaji realitas sosial. Adapun indikator yang akan dicapai pada kompetensi dasar ini yaitu menjelaskan sejarah perkembangan sosiologi, menjelaskan objek kajian, sifat dan ciri sosiologi. Baik, ibu akan menampilkan sebuah gambar seperti di atas. Kira-kira adakah yang bisa menjelaskan mengenai gambar tersebut? Silahkan. Saya Ibu. Gambar pertama adalah revolusi Prancis, yaitu adalah proses perubahan yang terjadi di bidang pemerintahan atau ketatanegaraan dan kemasyarakatan yang terjadi di Prancis. Latar belakang revolusi Prancis terjadi karena ketidakpuasan masyarakat Prancis terhadap sistem pemerintahan yang absolut, diskriminasi hak dan keadaan keuangan yang kerajaan yang buruk. Gambar kedua adalah gambar revolusi industri. Revolusi industri adalah sebuah perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi dari tenaga manusia atau hewan menjadi menggunakan mesin-mesin industri. Dan gambar yang terakhir adalah gambar revolusi Amerika, yaitu Revolusi Amerika adalah sebuah perang yang terjadi di antara Britania Raya dan para pendukung revolusi dari 13 koloni Britania di Amerika Utara. Revolusi Amerika juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan sosiologi. Ilmu sosiologi pertama kali muncul sekitar pertengahan abad 18 Masehi, dikenal di masyarakat Eropa oleh seseorang sosiolog Auguste Comte di Perancis. Dalam perkembangannya, sosiologi membatasi kajiannya terhadap masyarakat sebagai ilmu pengetahuan murni. Ketika berbagai penelitian masyarakat mulai dikembangkan, sosiologi dapat diterapkan sebagai ilmu pengetahuan terapan atau praktis. Contohnya, sosiologi pedesaan. Bidang sosiologi ini khusus membahas pada gejala sosial yang terjadi pada masyarakat pedesaan. Perkembangan sosiologi seperti itu terjadi juga dalam masyarakat Indonesia. Sosiologi tidak hanya dikenalkan di tingkat perguruan tinggi saja, tetapi di sekolah lanjutan pertama dan menengah. Hal ini diharapkan agar warga belajar mengenal, menerapkan, dan mampu memecahkan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Selanjutnya, ibu akan membahas tentang tokoh-tokoh perintis ilmu sosiologi. Yang pertama yaitu Auguste Comte. Tokoh yang pertama kali mengemukakan kata sosiologi adalah seorang filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte. Kata sosiologi sendiri lahir pada tahun 1839 setelah Comte menggabungkan dua kata yaitu socius dalam bahasa Romawi yang berarti kawan dan logos dari bahasa Yunani yang berarti kata atau berbicara. Jadi sosiologi artinya adalah berbicara mengenai kawan atau ilmu tentang masyarakat. Sejak saat itu, Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Salah satu sumbangan Comte dalam ilmu sosiologi yang paling terkenal adalah hukum tiga tingkatan, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme.
Yang kedua adalah Karl Marx. Sumbangan utama Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas. Menurut Marx, perkembangan kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda, kaum borjuis dan kaum proletar. Menurut ramalan Marx, konflik yang berlangsung antara kedua kelas akan dimenangkan oleh kaum proletar yang kemudian akan mendirikan suatu masyarakat tanpa kelas. Yang ketiga ada Herbert Spencer. Dalam bukunya berjudul The Principles of Sociology, Herbert Spencer menguraikan materi sosiologi secara sistematis. Spencer mengajarkan bahwa objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengendalian sosial, dan industri. Sedangkan objek tambahannya adalah asosiasi, masyarakat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Yang keempat adalah Emil Durkheim. Sumbangan terbesar Emil Durkheim bagi ilmu sosiologi yaitu konsepnya tentang fakta sosial. Menurutnya, fakta sosial adalah setiap cara bertindak yang telah baku ataupun tidak yang dapat melakukan pemaksaan dari luar terhadap individu. Yang kelima ada Max Weber. Weber mengkaji konsep dasar sosiologi yaitu tindakan sosial. Weber menyatakan bahwa tidak semua manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan hanya bisa disebut sebagai tindakan sosial jika tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Oke, selanjutnya Ibu akan membahas tentang pengertian sosiologi. Secara etimologis, sosiologi berasal dari dua kata lain, yaitu sosius yang artinya berteman atau rekan dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah sosiologi dapat dikatakan sebagai ilmu tentang berteman atau ilmu tentang bermasyarakat. Adapun menurut para ahli, pengertian sosiologi adalah menurut Emil Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu lainnya. Menurut Piritin Asorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Max Weber mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interorientasi mengenai tindakan sosial dan juga berhubungan dengan suatu penjelasan sebab akibat mengenai arah dan konsekuensi tindakan itu. Selanjutnya Auguste Comte, seorang sosiolog Prancis, menurutnya sosiologi adalah ilmu positif masyarakat. Istilah sosiologi ini sebenarnya berasal dari pendapat Auguste Comte yang menggunakan dua kata dari bahasa yang berlainan. Selanjutnya Peter L. Berger, sosiologi adalah studi ilmiah mengenai hubungan antara masyarakat dan individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan karena sosiologi mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji dan didasarkan oleh penelitian ilmiah. Selanjutnya, sifat dan hakikat sosiologi. Yang pertama, sosiologi termasuk rumpun-rumpun ilmu sosial yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Yang kedua, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri dengan apa yang terjadi dan bukan yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni karena bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, bukan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu yang abstrak, artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kelima, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang rasional
terkait dengan metode yang dipergunakannya. Yang ketujuh, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan yang umum dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang khusus. Artinya, sosiologi mengamati dan mempelajari gejala-gejala umum yang ada pada setiap interaksi dalam masyarakat secara empiris. Baiklah, dari gambar di atas, dua gambar tersebut, Ibu ingin bertanya siapa yang mengenal tokoh tersebut dan apa pengertian sosiologi menurut kedua gambar ini di atas. Ada yang bisa? Silahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Gambar pertama yaitu Auguste Comte. Menurutnya sosiologi adalah ilmu positif tentang masyarakat. Istilah sosiologi berasal dari pendapat Auguste Comte sendiri yang menggabungkan dua kata yang berlainan yaitu bahasa, yaitu socius yang artinya bahasa, socius dan logos dari bahasa Yunani. Dari penggabungan dua kata tersebut lalu muncullah kata sosiologi yang dipergunakan dan kita pelajari sekarang ini. Dan yang kedua adalah Emile Durkheim mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir, dan perasaan di luar individu. Fakta-fakta tersebut mempunyai kekuatan untuk mengendalikan individu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Saya rasa itu sudah benar ya. Baiklah, kalau begitu Ibu ingin kalian dari kelima tokoh di atas kalian berikan uraikan pokok-pokok pikiran mereka tentang sosiologi, dan tugasnya itu dikumpul minggu depan. Baiklah, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua anak-anak. Dengan begitu Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.